Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat semua. Jumpa lagi dengan channel Fajin Amik. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan materi tentang sistem hukum di Indonesia atau sistem hukum nasional dalam mata pelajaran PPKN kelas 11. Di sini kita akan mencoba memahami tentang sistem hukum Indonesia melalui dua kompetensi dasar. Pertama adalah memproyeksikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun yang menjadi indikator pencapaian kompetensi dalam hal ini 33.1 yaitu menjelaskan pengertian dan tujuan dan macam-macam penggolongan hukum. 33.2 menjelaskan penerapan sistem hukum di Indonesia. 4.3.1 menyajikan pengertian, tujuan, dan macam-macam penggolongan hukum bentuk lisan, tulisan, gambar, dan media lainnya. Yang pertama akan dijelaskan adalah tentang pengertian hukum. Tentang pengertian hukum ini banyak tokoh yang menjelaskan seperti Leon Duguid, Hugo de Groot, Meyer, Utrecht, Simorangkir, Wirjono Sastro Pranoto. Nah, Leon Duguid menjelaskan tentang hukum identik dengan aturan tingkah laku atau norma. Sementara Hugo de Groot menjelaskan tentang aturan moral yang mewajibkan setiap orang berbuat. Meyer menjelaskan hukum adalah aturan yang mengatur pertimbangan kesusilaan dalam setiap tingkah laku manusia. Utrecht menjelaskan tentang hukum itu adalah himpunan petunjuk dari berbagai macam norma. Sementara Simorangkir, Wirjono Sastro Pranoto menjelaskan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dari pengertian hukum yang dijelaskan oleh para pakar tadi, kita bisa melihat ciri-ciri yang dapat kita temukan dari berbagai definisi di atas mengenai hukum ya. Yang pertama, apa ciri yang bisa kita ambil? Hukum itu satu, adanya perintah dan larangan yang bersifat memaksa. Dua, adanya larangan dan perintah itu harus dipatuhi setiap orang. Tiga, sanksinya tegas, pelanggarnya dapat dikenakan hukuman tertentu. Empat, di dalamnya mengandung perlindungan yang efektif. Yang kedua, sifat hukum. Ya, yang kedua poin B sebetulnya ini. Poin B tentang sifat hukum. Sifat hukum itu pertama mengatur, ya. Mengatur maksudnya mengatur hubungan hukum di antara subjek hukum dan objek hukum itu sendiri. Selain orang, badan hukum seperti PT, CV, firma, yayasan, koperasi dan lain-lain itu dianggap sebagai subjek hukum juga. Yang kedua, memaksa. Jelas hukum bersifat memaksa karena bisa diartikan pelanggaran terhadap aturan hukum bisa dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Yang ketiga, tujuan dan fungsi hukum. Tujuan dan fungsi hukum menurut Van Kant, hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap manusia agar tidak dapat diganggu. Menurut Apeldoorn, hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai, sementara menurut teori eudaimonisme atau utilitarisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum ingin menjamin kebebasan yang terbesar. Hukum memiliki manfaat besar jika sebanyak mungkin mengejar keadilan. Di poin D tentang negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. NKRI merupakan negara hukum. Karena Indonesia negara hukum maka diikat dengan aturan. Aturan itu yang paling tertinggi di Indonesia adalah konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan kalian cermati pasal berikut di bawah ini. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan tentang adanya persamaan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini jelas.
Di dalam negara hukum mengandung beberapa prinsip. Pertama ada legalitas hukum, yang kedua ada kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga ada persamaan di depan muka hukum. Selanjutnya poin E, sistem hukum nasional atau sistem hukum di Indonesia. Mengenai sistem hukum di Indonesia ini, perlu diketahui sistem hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang di dalam peraturan perundang-undangan itu mengandung nilai dan struktur, ada nilai dan struktur. Menurut Lawrence Friedman, suatu sistem hukum mengandung beberapa aspek. Yang pertama ada aspek materi hukum dan perundang-undangan atau substansi. Yang kedua ada aspek lembaga penegakan hukum atau struktur. Yang ketiga ada aspek budaya hukum atau legal culture. Poin ke F atau poin ke-6 mengenai klasifikasi hukum atau penggolongan hukum, ya. Mengenai penggolongan hukum ini ada beberapa macam klasifikasi hukum. Pertama menurut bentuknya. Menurut bentuknya ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Sementara menurut masa berlakunya ada ius constitutum. Ius constitutum itu yang berlaku sekarang, hukum berlaku sekarang, dan ius constituendum itu berlaku pada masa yang akan datang. Ada satu lagi di sini sebetulnya hukum asasi, ya. Sementara menurut wilayah berlakunya itu dibagi menjadi hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Sementara menurut cara mempertahankannya itu dibagi menjadi hukum material, hukum formil, dan menurut pribadi yang diaturnya ada hukum antar golongan, ada hukum satu golongan, dan ada hukum semua golongan. Menurut sumbernya ada hukum material dan ada hukum formal. Sementara yang terakhir menurut isinya atau masalah yang diaturnya, klasifikasi hukum itu bagi tiga. Ada hukum privat, hukum publik, dan hukum acara atau hukum formal. Ya, terima kasih. Itu saja. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.